Tolong menolong membuat hidup penuh dengan kemudahan, menjadikan hidup penuh dengan kebajikan. Halo netizen, salam sehat selalu dan tetap semangat. Senang sekali saya Fatih kembali hadir dalam Navy News edisi Rabu 10 Maret 2021 dengan beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali informasi hari ini, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan, Pus Penerbal menggelar latihan siaga dan penanggulangan bencana. Di sana sudah ada rekan saya, Gusti Ayu, yang akan melaporkan untuk Anda. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut hari ini mengadakan latihan siaga dan penanggulangan bencana Triwulan 1 tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajuritnya, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut menggelar latihan siaga dan penanggulangan bencana Triwulan 1 tahun 2021 di Pus Penerbal Juanda. Latihan ini untuk menciptakan pengetahuan dalam mekanisme kerjasama dan tahapan pelaksanaan latihan siaga dan penanggulangan bencana kepada prajurit Pus Penerbal untuk mengantisipasi terjadinya bencana di beberapa daerah di Indonesia karena kondisi iklim dan curah hujan yang tinggi. Pada kesempatan ini, Komandan Pus Penerbal Laksamana Muda TNI Edwin menyampaikan, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penanggulangan bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu, baik secara perorangan atau kelompok dengan mendatangkan instruktur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim yang akan memberikan materi tentang kesiagaan menghadapi banjir dan gempa, serta pengetahuan cara membangun kerjasama dengan pihak terkait pada situasi darurat bencana. Pangkor Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto menyambut kedatangan KRI Tarakan 905 untuk memperkuat satuan kapal bantu Koarmada 3 di Dermaga Lantamal 14 Sorong, Papua Barat. Kekuatan Komando Armada 3 bertambah lagi dengan kedatangan KRI Tarakan 905 yang akan memperkuat satuan kapal bantu Koarmada 3 di Dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Papua Barat. Kedatangan kapal perang berjenis kapal bantu cair minyak atau tanker dengan Komandan Letkol Laut Pelaut Bayu Wicaksono ini disambut langsung oleh Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto. KRI Tarakan 905 ini memiliki panjang 122,40 meter dengan lebar 16,50 meter, mampu mengangkut minyak sebanyak 5.500 matrik dan dilengkapi dengan geladak heli serta beberapa persenjataan. Selain itu, KRI ini juga memiliki kemampuan mengadakan proses isi ulang bahan bakar dan pengiriman barang ke kapal lain saat berlayar. Sangat ideal sebagai kapal komando, mendukung misi SAR dan beragam tugas operasi lainnya. Baik netizen, di belakang saya sedang dilaksanakan tes kesamaptaan jasmani dalam rangka seleksi calon bintara TNI Angkatan Laut khusus bagi tenaga medis relawan COVID-19 yang berasal dari Wisma Atlet dan RSAL Minto Harjo. Beralih ke Navy News, Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut, Letkol Laut Pelaut Dodi Hermanto, menutup secara resmi latihan praktek Sea Survival bagi taruna tingkat 1 Angkatan ke-69 yang digelar di kolam renang Jala Krida Tirta, Kesatrian Akademi Angkatan Laut, Bumi Moro, Surabaya. Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut Letkol Laut Pelaut Dodi Hermanto secara resmi menutup latihan praktek Sea Survival bagi taruna tingkat 1 Angkatan 69 yang digelar di kolam renang Jala Krida Tirta, Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Pada acara penutupan ini, KDPL AAL menyampaikan, prajurit TNI Angkatan Laut sewaktu-waktu dapat berada dalam situasi darurat, panik, terluka, dan tidak ada bantuan dari orang lain. Sehingga latihan praktek Sea Survival ini sangat berguna bagi para taruna untuk membentuk insting tempur agar lebih terlatih. Latihan Sea Survival ini diawali dengan pemanasan berlari keliling area kolam renang dan water terapen, serta dilanjutkan dengan pemberian materi inti Sea Survival, antara lain terjun menggunakan life jacket, renang bertahan secara berkelompok, renang berantai menuju life craft, serta keluar masuk life craft. Ya netizen, penerimaan bintara TNI Angkatan Laut yang berasal dari tenaga medis relawan COVID-19 ini terselenggara untuk yang kedua kalinya sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari pimpinan TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono.
Informasi berikutnya kita menuju ke Tarakan. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban personel di wilayah hukum Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13, Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 13 menggelar operasi penegakan tata tertib. Selain itu, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 juga menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap 1. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban personil di wilayah hukum Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 13 Tarakan menggelar operasi penegakan tata tertib atau Opsgaktif yang berlangsung di Jalan Protokol Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Poma Lantamal 13 Letkol Laut PM Hari Sutarno ini untuk memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan bermotor baik dinas maupun pribadi, juga untuk menertibkan penggunaan atribut TNI bagi seluruh prajurit, PNS, dan PHL yang berdinas di Lantamal 13 Tarakan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Opsgaktif Waspada Wirapati tahun 2021 yang diselenggarakan secara serentak oleh Pomal di seluruh wilayah Indonesia. Guna mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan melaksanakan kegiatan vaksin COVID-19 bagi seluruh personil Lantamal 13 Tarakan yang berlangsung di kantor Balai Kesehatan Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan vaksinasi yang dihadiri Komandan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto dan Ketua Koordinator Cabang 13 Daerah Jalasena Sri Armada II, Nyonya Putri Haris Bima ini diawali dengan pendaftaran dan validasi peserta vaksin, screening atau pemeriksaan kesehatan serta vaksin yang dilanjutkan dengan pelaksanaan vaksin apabila dinyatakan memenuhi persyaratan serta pencatatan dan observasi. Jadi pemberian vaksinasi COVID-19 ini tentunya sejalan dengan program pemerintah yang memberi vaksin kepada seluruh masyarakat dan seluruh pegawai pemerintah termasuk TNI Polri. Dengan adanya kita memberi vaksin pada prajurit ini, prajurit kita lebih siap lagi untuk berada di garda terdepan dalam penanggulangan COVID. Vaksinatornya pun dari militer juga, dari prajurit TNI AL yang sudah dilatih dan didrill dan disimulasikan dengan baik oleh Kadiskes Lantamal 13. Dalam rangka Dies Natalis ke-55, Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang diwakili oleh Ketua Cabang Berdiri Sendiri Jalasenastri STTAL, Nyonya Ina Avando, beserta ibu-ibu Jalasenastri melaksanakan bakti sosial. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka peringatan Dies Natalis Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL yang ke-55 tahun 2021, Cabang Berdiri Sendiri Jalasenastri STTAL mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pemberian tali asi dan paket sembako ke beberapa yayasan panti asuhan dan panti ureda di Surabaya. Sebagai wujud kepedulian ini terhadap sesama dan bentuk pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan bakti sosial Cabang Berdiri Sendiri Jalasenastri STTAL ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan tersebut, Ketua Cabang Berdiri Sendiri Jalasenastri STTAL, Nyonya Ina Avando memberikan bantuan berupa tali asi, paket sembako, pampers, dan masker kepada Yayasan Yatim Piatu Panti Asuhan Aisyatong Mariam Surabaya, serta Yayasan Panti Werda Hargo Dedali Surabaya. Baik netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and stay healthy. Lindungi diri, lindungi bangsa ini. Saya Fatih beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jala Seva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.